Nah, pertempuran battle nih antara Monkey D. Gap seorang diri versus para komandan Yonko Kuroige itu benar-benar sengit nih. Bahkan bisa dibilang Gap ini tuh mampu untuk mengimbangi para monster muda tersebut. Aokiji, Sanjuan Wolf, Katarina Devon, Alpha Ruby Zaro, bahkan Ameno Shiryu, semuanya berurusan dan dihancurkan oleh Gap. Namun karena masalah umur nih dan trik licik dari para kru Kuroige itu, akhirnya di chapter ini Monkey D. Gap itu tumbang. Bahkan yang mengesankan, meskipun dirinya itu tergeletak di tanah itu, ia sempat-sempatnya yakin dan mengatakan keadilan pasti akan menang. Nah, orang itu benar-benar memegang true justice nih. Pertanyaannya, apakah Gap itu akan kembali bangkit lagi atau seseorang dari rekannya di era yang sama dengannya itu akan muncul? Who knows. Kita ceritakan dulu full sampai akhir bagaimana jalan kejadiannya Gap mengamuk itu bersama para kru Yonko Kuroige dalam One Piece chapter terbarunya secara penuh. Chapter 1087. Kita mulai. Ya nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas full jalan cerita detik-detik Gap menghancurkan kru Kuroige hingga dirinya tumbang dalam One Piece chapter 1087. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, chapter ini dibuka dengan sedikit ringkasan kecil di bab sebelumnya. Dan judul chapter 1087 yang begitu ramai itu adalah Battleship Bag atau tas kapal perang dengan sedikit flashback. Nah, chapter ini dimulai ketika di pangkalan angkatan laut G1 itu Breno itu menunjukkan pada Django dan seluruh reruntuhan dua kapal perang besar. Di sana Breno itu menjelaskan bahwa mereka itu sedang melakukan pertempuran kapal perang seperti karung pasir, tetapi ini kapal yang sebenarnya. Gap sendiri menggunakan mereka untuk latihan pukulan. Nah, Breno sendiri kemudian mengatakan seperti ini. Dan ada dua kapal karena salah satunya juga digunakan oleh Aokiji. Gap dan Aokiji memiliki aturan khusus. Mereka tidak pernah menggunakan haki atau kemampuan khusus saat mendorong kapal. Dan ya, itu adalah flashback mereka berdua saat latihan. Lalu panel langsung berpindah nih ke kejadian sekarang ini ke Pulau Hachinasu, Pulau Bajak Laut. Gap sendiri tetap bertempur menghadapi kelompok Kuroige Pirates itu. Bahkan Gap sendiri telah melempar Sanjuan Wolf ke lautan. Kita bisa melihat nih bagaimana spesifik Gap itu melakukannya. Namun kita hanya bisa melihat Sanjuan Wolf itu sendiri sudah berada di lautan. Di sana para orang-orang Blackbeard itu mencoba menolongnya sebelum dia mati karena tenggelam. Sementara itu Vasco Suit menggunakan api ke Gap sendiri yang disebutkan serangan Furnace Flame. Di sanalah Gap sendiri itu memblokir serangan itu menggunakan tubuh bajak laut Blackbeard yang barusan dipukulinya sebagai perisai. Lalu dia melempar tubuh yang terbakar itu nih ke kota tersebut dan dia mengatakan itu adalah teknik bola api bajak laut. Nah, sepertinya di sini Gap itu memang serasa masih di atas angin dalam menghadapi para anak muda berandalan Kuroige Pirates. Di sini kita juga bisa melihat nih bahwa para member SWORD dan para tawanan itu sudah berada di lepas lantai. Hanya Gap sendiri, Kobe dan Grass yang bertempur di seluruh pulau sendirian. Grass kemudian berkata sesuatu kepada Gap, tetapi dia sendiri itu sepertinya tidak mendengarnya. Setelah itu Kuzan kembali lagi nih setelah Blue Hole Gap itu menyerangnya dalam chapter 1081 kemarin itu. Gap sendiri mengatakan pada Kobe dan Grass untuk lari sementara dia yang akan menghentikan bajak laut Kuroige di pulau itu sendirian. Nah, di sini nih Kobe itu melihat seorang wanita yang sedang diserang oleh bajak laut, tetapi ketika dia mencoba membantunya, Kobe sendiri itu telah menemukan dia sedang ditipu karena seorang wanita itu juga seorang bajak laut. Nah, di sini sepertinya Katarina Devon, teman-teman. Lalu tiba-tiba Shiryu itu muncul dalam bentuk yang tak terlihat itu kembali dan hendak menusuk Kobe. Dengan kaget itu tiba-tiba Kobe terselamatkan karena Gap memblokir pedang Shiryu dengan tubuhnya sendiri. Nah, ini malah mirip nih kejadian saat Warbird Shirohige ditusuk squad kala itu di Marineford yang awalnya juga terkena trik tipu daya. Setelah itu nih dengan sangat marah Gap itu menyengkeram Shiryu lalu melemparkannya ke tanah itu. Di sini Shiryu itu terluka tetapi dia malah tertawa nih. Nah, Kobe sendiri mengatakan permintaan maaf kepada Gap, tetapi Gap membalasnya bahwa tujuan Shiryu adalah untuk mendapatkannya sedari awal. Setelah itu semua bajak laut Blackbeard itu menyerangnya.
Di sini dikatakan nih, menurut Crossgill bahwa bounty gap ini dihargai senilai 3 mahkota atau setara 3.000 juta berry. Nah, itu adalah jumlah yang sama dengan Admiral Angkatan Laut. Kemudian sebuah kilas balik terjadi lagi nih ketika pertama kalinya Gap sendiri bertemu dengan murid pertamanya Aokiji no Kuzan. Di sini di chapternya tidak mengatakan kapan kejadian itu dan di mana, tetapi Gap sendiri terlihat sangat muda dan ini jauh sebelum eksekusi Goldie Roger. Disinilah Kuzan muda itu meminta Gap nih untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi Gap sendiri itu menyuruh Kuzan untuk pergi dan berlatih dengan instruktur angkatan laut sebagai gantinya. Mungkin di sini Gap sempat berbicara nih tentang Zepier, tetapi Kuzan itu menolaknya dan mencoba meniru Gap dengan meninju kapal perang seperti dirinya. Lalu seiring berjalannya waktu, pukulan Kuzan itu semakin keras dan semakin keras lagi hingga suara pukulan sekeras Monkey D. Gap. Nah, seiring berjalannya waktu, Gap itu malah makin dekat nih dengan Kuzan. Bahkan dia sering kali membicarakan keluarganya kepada Kuzan ketika mereka makan snack bersama. Tentu keluarganya dimaksud itu adalah Monkey D. Dragon dan juga Monkey D. Luffy. Dan itulah kenapa Kuzan tahu bahwa Luffy itu adalah cucu Gap gurunya. Nah, bahkan nih dalam gambar itu diperjelas lagi validasinya ini seperti ini. Putraku menjadi seorang revolusioner. Sial. Sementara cucuku dia mengatakan akan menjadi raja bajak laut. Sepertinya aku telah membiarkan hal itu semua terjadi. Lalu Kuzan terlihat kesal pada Gap dan berkata seperti ini. Apa hubungannya denganku? Nah, belum sempat terjawab nih, panel itu malah langsung berpindah lagi kembali ke masa sekarang. Kuzan sendiri menutupi tangannya dengan teknik yang disebut sebagai Ice Glove itu, sarung tangan es. Di sanalah Gap dan Kuzan itu saling meninju wajah dengan haki, bahkan menciptakan ledakan-ledakan sangat besar nih, dan kita bisa melihat pencahayaan hitam dari tiap benturannya itu. Di sini keduanya itu saling serang, adu pukulan serangan balik. Sementara melihat itu, Alvaro Pizarro itu bawa dua senjata besar nih dari pulau dengan kekuatannya dan akan menghancurkan kapal Monkey D. Gap sendiri. Lalu disinilah endingnya teman-teman. Di akhir bab ini kita melihat Gap itu tergeletak di tanah karena efek selama ini bertempur sendirian menghadapi para komandan monster Yonko Kurohige. Kita tidak bisa melihat nih apa yang terjadi dengan Kuzan sendiri. Sepertinya dia masih bertahan. Lalu di sanalah Gap sendiri itu mengatakan kepada Koby, jangan panik Koby, keadilan pasti akan menang. Ya, ke depan kita akan menyaksikan bagaimana nasib seorang legenda angkatan laut seperti Gap ini. Apakah ada rekannya yang menolong nih, atau Gap sendiri belum selesai dan akan kemudian bangkit kembali seperti Aokiji? Who knows. Sepertinya udah merasa perlahan nih mulai menyingkirkan ataupun menunjukkan para veteran generasi lama itu untuk bertempur dengan generasi baru di usia-usia senja. Nah, mereka sambil menunjukkan nih meskipun orang tua, tetapi kekuatan mereka itu tetap luar biasa di masanya sekarang. Nah, salah satunya adalah Monkey D. Gap yang bisa mengimbangi para kru monster Kurohige sendiri. Nah, ini sungguh chapter yang sangat menarik dinantikan kelanjutannya kan? Gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai full jalan cerita, detik-detik Gap itu menghancurkan kru Kurohige hingga Dina tumbang dalam One Piece chapter 1087. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.